Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Muhajirin didukung oleh Budi Winarno Channel dengan bangga hadir untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmatul iman wal islam wa nikmatus sihah wal farah, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini setelah melakukan sholat subuh berjamaah masih menyempatkan diri kita untuk menetap di masjid ini sampai syuruk insyaallah di dalam halaqatul ilmi, halaqatul dzikri, yaitu majlis yang mana di sini akan diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tapi karena memang sekarang kita sudah memasuki 19 Ramadan, maka tema yang akan kita bahas pun tidak terlepas daripada tentang bab al-jud wa fi'lul ma'ruf wal iktsar minal khair fi syahr Ramadan wa ziyadah min dzalika fil ashril awakhir minhu. Ini bab ke-218 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang kedermawanan, murah hati, wa fi'lul ma'ruf, dan melakukan kebaikan-kebaikan, wal iktsar fil khairi, dan memperbanyak kebaikan fi syahr Ramadan, di dalam bulan Ramadan, wa ziyadah min dzalika fil asl awakhir minhu, dan lebih banyak lagi ya melakukan kebaikan-kebaikan itu fil asl awakhir, terutama di 10 terakhir Ramadan. Jadi temanya memang panjang ini ya, maksudnya temanya kalimatnya panjang, tapi di sini yang dibahas hanya 2 hadis. Yang dibahas dan dikutip yang diambil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin hanya 2 hadis. Hadis yang pertama adalah Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Qur'an
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Hadis muttafaq alaih. Mari kita dengarkan tarjamah daripada hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling murah hati. Dan beliau lebih bermurah hati lagi pada bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam Ramadan lalu membacakan Al-Quran untuk beliau. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bermurah hati dengan kebaikan lebih amin dan bagus. Ya, jelas sekali ya bagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Ramadan, ya, yang mana pada hadis ini dijelaskan karena Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Jibril yalqahu menemui, ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW fi kulli lailatin, di setiap malam Ramadan. Yubaidarisul Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, mengulang hafalannya, memurojaah hafalannya, mengajarkan maknanya. Jibril alaihissalam datang setiap malam kepada Rasulullah SAW fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam Ramadan. Dan memang wabil khusus Ramadan adalah keistimewaannya itu karena memang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan adalah syahrul Quran, ya, yang mana unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi samai dunya itu diturunkan Al-Quran secara menyeluruh. Baru setelah itu dari Baitul Izzah sama dunia dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan berangsur-angsur. Ya. Wabil khusus bulan Ramadan, ya, di sini dalam hadis ini dikatakan fi kulli lailatin, di setiap malam Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril dari surah Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya salafun saleh yang taguna di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun saleh bagaimana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ya, banyak di antara mereka yang bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali di dalam bulan suci Ramadan. Imam Qatadah, ya, di luar Ramadan 7 hari khatam Al-Quran di luar Ramadan. Ketika masuk di bulan suci Ramadan 3 hari beliau khatam Al-Quran. Dan di setiap 10 terakhir Ramadannya itu bisa satu malam 1 kali khatam. Jadi lebih lagi di akhir Ramadannya, ya, di 10 terakhir Ramadannya, ya, itu lebih lagi memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diceritakan, diriwayatkan bahwasanya beliau bisa 60 kali khatam membaca Al-Quran. Masya Allah, ya, setiap hari 2 kali khatam Al-Quran, 1 bulan 60 kali. Masya Allah. Ini kita sudah masuk 18 Ramadan. Udah ada yang 2 kali? Insya Allah udah ada, ya. Sebagian sudah ada yang 2 kali. Udah masuk 3 kali lah. Wah, katanya udah.
minimal kita itu ya satu hari satu juz, ya satu hari satu juz, 1 bulan 30 juz hatam 1 bulan, itu minimal di Ramadan itu. Padahal itu minimal seharusnya di luar Ramadan, tapi minimal jangan sampai kita tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Al-Quran, syahrul Quran, bulan Ramadan. Ada yang menarik di sini, di hadis ini, ya. Nabi SAW menceritakan di sini, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu paling dermawan, paling baik hati, paling murah hati, ya, di antara manusia. Ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ketika masuk Ramadan, beliau semakin dermawan, semakin baik hati kepada orang lain. Bahkan di sini dikaitkannya, yaitu fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu ketika bertemu Jibril itu ajwadu bil khairi min rihil mursalah, yaitu lebih dermawan lagi. Ya, di sini diberikan kiasan saking dermawan sekali, itu ajwad lebih baik, lebih dermawan, lebih murah hati mirrihil mursalah daripada hembusan angin. Artinya begitu dahsyatnya kedermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama hadis ya menerangkan apa hubungannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertemu dengan Jibril, dipelajari Al-Quran, tapi pada hari itu ketika beliau selalu bertemu dengan Jibril, pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan. Ada apa dengan bertemunya Jibril? Ada apa dengan mempelajari Al-Quran? Hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah dermawan. Perlu diketahui bahwasannya ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu tujuannya apa? Hudan sebagai petunjuk linnas untuk seluruh manusia, wa bainatin minal huda penjelasan tentang petunjuk-petunjuk, wal furqan dan pembeda kebaikan dan keburukan. Para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Jadi kalau mau lihat bagaimana implementasi ya, bagaimana membumikan Al-Quran, lihatlah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi diajarkan oleh Jibril alaihissalam, itu ada pengaruhnya langsung. Ada pengaruhnya langsung di dalam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul bisa diwujudkan. Jadi jangan seperti orang yang kebalikannya, baca Al-Quran rajin, berinteraksi dengan Al-Quran rajin, tetapi akhlaknya bertentangan dengan Al-Quran. Kalau seperti ini tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika kita di bulan suci Ramadan, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya ta'athar, berpengaruh kepada diri kita sehingga kita menjadi lebih baik. Makanya di sini temanya tadi fi'lul ma'ruf wal iktsar minal khair fi syahr Ramadan. Melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbanyaknya yang fi syahr Ramadan. Wabil khusus di sini nanti kita akan membaca lagi satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkenaan dengan waziyadah min dzalika fil ashril awakhir minhu
terutama di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat lagi yang dibandingkan dengan sebelumnya. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shaddu al-mi'zan. Hadis muttafaq alaih. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, apabila sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau dan memecahkan masalah. Ya, coba dilihat di sini, diperhatikan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW khususan di ashr awakhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, betapa semangatnya Rasulullah SAW, betapa giatnya Rasulullah SAW ya di 10 terakhir Ramadan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Rasulullah SAW tidak ada ashr, ketika dia masuk kepada 10 terakhir Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malam Ramadan. Ini di dalam keterangan Rasul ini bakal tidur lagi di 10 terakhir Ramadan, menghidupkan dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan berdoa, ya. Wabil khusus kalau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau aku bermunajat malam dan aku merasakan ini merupakan malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku bacakan ya Rasulullah SAW? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu memperbanyak Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, ini doa yang sangat luar biasa, memaafkan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa. 10 terakhir Ramadan ini bulan syahrul doa, bukan satu doa, syahrul doa. Ya, berbanyak qiyamul lail, bermunajat, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan malam-malam dengan itu semua. Sebagaimana Rasulullah tidak ada kalau asyur ahya al-laila, menghidupkan malam-malam Ramadan. Wabil khusus 10 terakhir Ramadan, bahkan Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan Rasulullah SAW ternyata ketika di 10 terakhir Ramadan dia bukan hanya ya memperhatikan ibadahnya secara individual saja, dirinya saja, bukan, tetapi Rasulullah SAW aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya agar mau juga bersamanya menghidupkan malam-malam Ramadan, karena memiliki keutamaan yang luar biasa, yang mana di situ akan diturunkannya Lailatul Qadar. Yang mana siapa yang beribadah pada malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik ibadah dia daripada beribadah 1000 bulan. Siapa daripada kita yang umurnya lebih dari 1000 bulan, 83 tahun? Tidak ada. Ini kesempatan emas ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar ini beribadah puluhan tahun, 84 tahun. Ini kesempatan. Oleh karena di sini Nabi SAW bahkan wasyaddal mizan, mengencangkan ikat, mengencangkan sarungnya, dalam artian ada beberapa pendapat, ada yang begitu semangatnya qiyamul lail, ya, ada yang mengatakan sampai Rasulullah SAW di 10 terakhir itu sudah lagi tidak berhubungan suami istri, fokus dengan ibadah, fokus dengan melakukan amalan-amalan ibadah. Bagaimana dengan kita? Kita lihat fenomena masyarakat kita justru di awal-awalnya itu semangat, masjid ramai, tapi udah sekarang di pertengahan bahkan masuk 10 terakhir
semakin sepi, udah sibuk dengan macam-macam berbagai kegiatan duniawinya kembali. Kita upayakan ya di Ramadan tahun ini, upayakan kita lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Rasakan seakan ini adalah Ramadan terakhir kita, Ramadan yang akan datang kita tidak bertemu lagi. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan semakin lebih semangat, betul-betul menggunakan kesempatan ya atas landasan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di antara orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi ya sekarang tahun ini tidak bertemu dengan Ramadan, pada tahun lalu dia masih bertemu dengan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita ya yang juga terkena penyakit, wabah, meninggal ya, atau karena sebab-sebab yang lain sehingga dia tidak bertemu dengan Ramadan. Kita Allah perkenankan bertemu dengan Ramadan. Bukti syukur kita yaitu dengan bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Itu dua hadis yang kita bahas pada hari ini. Namun karena masih ada waktu, saya ingin sekali menjelaskan tentang kenapa orang itu bisa semangat di dalam beribadah. Ya, sesungguhnya faktor yang mempengaruhi seorang itu memiliki giroh, memiliki semangat dalam beribadah, itu diantaranya adalah faktor niat. Sehingga kita ketika melakukan ibadah yang perlu kita koreksi selalu, apa motivasi kita melakukan ibadah ini. Kita tanya, apa motivasi kita ini apa? Ya, harapan kita apa daripada ibadah ini yang akan membuat kita semangat? Ya, kita kalau ada harapan, ya, itu semangat. Apa yang kita harapkan daripada ibadah-ibadah kita? Andai kata tujuannya adalah dilihat orang lain, karena ikut-ikutan orang lain, karena penilaian orang, ya, itu gak akan abadi. Ya. Semangatnya akan cepat luntur ketika tidak ada orang yang melihatnya, ketika tidak dinilai orang lain. Ya. Ini perlu kita koreksi, perlu kita perhatikan. Ataukah kita betul-betul iman Allah ihtisaban, ataukah kita betul-betul karena landasannya iman, karena ihtisaban mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu sekali kita koreksi setiap kita ingin melakukan amal ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisina lahu dina hunafa, yaitu tunduk patuh mengikuti ajaran-ajaran agama ini. Makanya Hudzaifah bin Iyad itu ketika ditanya tentang ahsanul amalan, yaitu amal terbaik di dalam surat Al-Mulk, subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, mana di antara kalian yang baik amalnya. Ketika ditanya baik amalnya, ahsanu amalan, Hudzaifah bin Iyad ditanya apa maksud ahsanu amalan, beliau mengatakan aswabahu wa aswabahu, yaitu amal yang sesuai dengan
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan amalan-amalan yang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tadi, yang menyemangati kita adalah, yang motivasi kita adalah, ya, itu harapan. Orang kalau ada harapannya, ya, andai kata di DKM Muhajirin Masjid ini mengatakan kepada jamaah di awal Ramadan, siapa yang mulainya tarawihnya dari mulai awal sampai akhir terus menerus di masjid ini, nanti akan mendapat sepeda motor. Kira-kira berkurang nggak tuh? Bertambah yang ada. Iya, nggak berkurang itu. Wah, bertahan, mereka semua bertahan. Kenapa? Ada motivasinya, motivasi duniawi. Ya, tapi insya Allah yang hadir di sini nggak perlu pakai begitu, insya Allah, ya. Tetap istiqomah dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, karena memang tujuan kita adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini ikhlas yang diperbolehkan walaupun memang kita mengharapkan, tapi harapannya adalah harapan ukhrawi, yaitu mengharapkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali, ibadatu at-tujar. Model ibadat tujar, ibadahnya pedagang, ibadahnya pebisnis. Kenapa? Dia memperhitungkan keuntungan dan dia berbisnis, dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibolehkan. Ini bagian daripada ikhlas, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ada tipe kedua kata Imam Ali, ibadatu al-ubad, ibadahnya yaitu para budak, yaitu mereka yang melakukan ibadah karena takut dosa, karena takut masuk neraka kalau dia tidak melakukan atau tidak meninggalkan yang diharamkan. Ya, jadi ini termasuk juga ikhlas kalau takutnya karena neraka, karena takutnya karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau dia tidak melakukan dosa, kalau tidak dia melakukan, dia akan merugi sebagaimana budak yang dia melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh tuannya, yang mana dia takut andai kata dia tidak melakukannya dia akan disiksa. Ini bagian daripada ikhlas. Tapi ketahuilah bahwasanya ibadah yang tadi motivasinya karena surga, karena pahala, ibadah itu at-tujar tersebut, dengan yang kedua tadi ibadah itu al-ubad, yang dia melakukan ibadah karena takut dosa, karena takut dia mendapatkan azab Allah, takut neraka. Ini dua-duanya masih di level bawah. Orang yang seperti ini betul ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kadang-kadang dia tidak bisa istiqomah di hari-hari, di waktu-waktu yang di situ tidak ada keutamaan. Dia akan semangat di Ramadan membaca Al-Quran, ya, tapi setelah Ramadan nggak baca Al-Quran, nggak semangat baca Al-Quran. Ketika di tanah suci dia semangat ke masjid, kuat 1000 kali lipat. Keluar dari tanah suci ke tanah air dia nggak semangat karena pahalanya tidak banyak. Yang seperti ini, ya, tidak bisa istiqomah di dalam ibadahnya. Yang istiqomah ibadahnya, yang level yang paling bagus,
ibadah itu kata Imam Ali ibadatul hur, ibadahnya orang yang bebas, orang yang merdeka. Kenapa? Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena landasannya syukur. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak dia rasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hari. Baik tahu nikmat Allah la tuswa, kalau dia ingin menghitung itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dia tidak akan bisa menghitung. Karena itu maka dia beribadahnya karena landasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang paling bagus niat ikhlasnya, yaitu landasannya karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan insya Allah akan istiqomah di dalam ibadahnya, semangatnya terus karena dia tidak pernah putus dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus bersyukur dengan membuktikan, yaitu dengan beribadah kepada Allah di dalam kehidupannya. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau kita tadabburi ayat ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Itu dengan itu tuntai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makanan ketika kamu lapar, wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan amanahum keamanan, kenyamanan setelah sebelumnya kamu ketakutan. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kita dustai. Oleh katanya yang terbaik adalah ketika kita merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak kepada kita, maka disitulah yang terbaiknya motivasi ibadah seseorang, yaitu karena syukur. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena Rasulullah SAW itu ketika beliau qiyamul lail, sholat malam, hatta yatawarrad qadamahu, sampai dua kakinya itu bengkak-bengkak. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima sana ada ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah hapuskan, telah Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang? Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku lebih bahagia, lebih senang ketika aku menjadi hamba Tuhan yang bersyukur? Jadi bukan karena lagi ampunan, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan. Ibadah Nabi SAW begitu hebatnya, begitu istiqomahnya, begitu banyaknya, ternyata motivasinya adalah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karena output daripada puasa selain la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 185 mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya mereka walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hidayah yang telah Allah berikan kepadamu, kemudian menyempurnakan bilangan, menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa, wala'allahum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Makanya ini yang kita harapkan selalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahumma ja'alna minal aqallin. Ya Allah, jadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit daripada hamba-Mu, yaitu wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit daripada hamba-Hambaku yang bersyukur. Oleh karenanya terakhir kita ingatkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kepada Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, la tada fi kulli duburi sholat. Wahai Mu'az, jangan kamu tinggalkan di setiap penghujung sholatmu, yaitu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita mengiringi 3 doa, ya Allah, bantulah kami selalu untuk selalu mengingat-Mu, bantulah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, bantulah kami untuk selalu beribadah secara baik kepada-Mu. Coba dilihat, ini semua satu sama lain berkaitan, yaitu kita bisa bersyukur ketika memang kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bersyukur, ya mereka yang mengingat Allah, mereka yang mengetahui bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah memiliki sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna, yang mengetahui itu semua. Ya, wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini dia terus ingat tentang sifat-sifat Allah ini, yang dengan ingat itulah maka doa yang kedua, a'inna ala syukrika. Setelah zikir, ingat Allah, ingat kebesaran Allah, ingat kebaikan Allah, ingat sifat-sifat Allah, maka dia akan tumbuh rasa syukur bahwasanya Allah telah menciptakan dia, Allah telah memberikan dia nikmat yang tidak terhitung. Nah, dengan syukur inilah maka wa husni ibadati, dia akan baik dalam beribadah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kita selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu buktikan dengan amal-amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan kajian subuh pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin curhat, pasif, atau ingin bertanya, atau ingin sharing, ya, berkenaan dengan ibadah-ibadah, terutama yang berpengalaman bertemu puasa lebih dari 20 kali, lebih dari 30 kali, lebih dari 50 kali. Ini pengalaman-pengalaman bertemu dengan Ramadan, bagaimana kita memiliki pengaruh yang positif terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Sudah syuruk dan sudah lewat, kita insyaallah sudah bisa melakukan sholat syuruk. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.